tinggi tongkat itu penting dan harus punya ini pengikatnya, karena nanti kita kalau itu kita harus lepas. So sekarang kita mulai tanpa tongkat. Taruh tongkatnya. Saya punya model. Teknik jalan Nordik itu cuma ada 4 tahap penting. Pertama, badan tegap, pandangan ke depan. Terus kedua, yang banyak kita bikin kesalahan itu karena kita menepuk tangan, padahal tangan harus begitu. Oh iya, salah saya berarti. Seperti kasih salam. Ini ke depan, itu seperti kasih salam, tangan tertutup. Jadi kalau gitu ya, tangan tertutup, nggak terlalu tinggi, kan 45 sekalinya kira-kira. Ini tertutup betul. Terus nanti kalau udah jalan buang ke belakang, ini bisa selurus mungkin dan tangannya juga. Karena itu penting ada tali pengikat di saya nggak perlu ngomong banyak, saya mau peragakan saja. Depan tangan tertutup, ke belakang tangan dibuka. Derajat Bu, kira-kira 45 ya? Ya. Miringnya 45 derajat kira-kira. Kayak salaman itu tadi. Ya. Jadi sekarang kita mulai belajar aja. Aturannya bagunya Enggak apa-apa. Itu aja. Coba aja dulu. Belakang. Tangan yang depan tertutup. Sekarang kita mulai. Ayo, aja. Ya. Kalau sudah bisa nih, sudah mungkin ya. Kalau sudah, kita mulai melangkah. Langkah itu sepanjang mungkin. Kita coba. Dan tumitnya diinjakan ke tanah dulu. Jadi, sekarang kita jalan aja. Boleh? yang dilihat video itu kan selalu kan diseret. Sekarang kalau menurut saya ini agak berdampak Bu. Jadi artinya yang paling benar untuk praktek seperti apa? Diangkat kemudian ditekan, diangkat ditekan. Jangan diseret kan gitu. Nih monggo. Diseret itu pada permulaan sebelum kita mulai belajar, supaya tongkat itu mengganggu kalau kita selalu mikir gitu. Jadi seharusnya itu diseret itu cuma pertama kali, nantinya enggak. Ya. Oke, lanjut. Saya sebetulnya ingin ibu-ibu dan bapak-bapak jalan di depan saya. Oke. Dari sana. Tongkatnya taruh di mana? Nordic walking itu sebetulnya sepertinya mudah, tapi kita harus rajin lagi. Pokoknya yang lain ke sana, Bapak Ibu. Jalan dulu, jangan ditekuk. Diikuti semuanya, Badan tegak, pandangan lurus ke depan. Nah, bagus Bu, seperti gerak jalan gitu Bu. Seperti paskibraka. Ya. Ya. Cuman tangannya ngangkatnya jangan terlalu tinggi. Ini
Ke depan tangan ditutup, ke belakang Kalau ke depan tangannya ditutup, ya, Bu. Ke belakang tangannya dibuka. dilempar tangan ke belakang, Nah. otomatis dibuka tangannya. Ya. Jadi lempar gitu. Ke belakang tangannya dilempar, otomatis buka. Ke depan tangannya tidak perlu tinggi segini aja, cukup. Ke Tangan ke depan itu cuman sekira separuh dari 45 derajat, separuhnya ke depan. Ke belakang itu dilempar sampai lurus. Ya. Jadi waktu tangan ke belakang, lempar ke belakang, lurus. Tangannya tidak dilekuk tapi gini. Gini aja. Tak, 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 tak. Ibu-ibu dan bapak-bapak sudah merasa bisa, ya. Kalau sudah, saya akan mulai dengan langkah berikutnya. Kita mulai pegang tongkat. Itu sudah bagus, kita keluar jalan-jalan bersama-sama sama teman-teman, itu membuat kita udah bahagia, ya kan? Itu yang paling penting sebetulnya. Ya. Tapi kalau kita punya keinginan untuk lebih membuat sesuatu untuk sehat, ya ikutin teknik yang saya ajarkan tadi. Tapi tidak harus, yang penting happy, enjoy. kesalahan yang selalu dilakukan itu tidak dijalankan karena dari pertama saya ajarkan lurus. Tangan lurus, ya. Kenapa lurus? Bukan Kenapa bengkok. lurus? Karena kalau jalan lurus, kalau lurus itu kita Bu Wika ini adiknya Bu. Oh, Ini KJNI Solo. Kakak ya. Ini kakaknya KJNI Jakarta. oh, tangan harus supaya pundaknya nanti kalau gini taruh, kalau begini, kalau kita jalan nanti lama-lama malah dapat penyakit yang lain ya, apa saya nggak tahu bahasa ya. Terus tapi kalau begini kita jalan ya, horizontal, jadi jalannya itu gini ya, kayak kemayu jalannya itu gini. Otomatis kalau kita tangan kita lurus, kalau kita jalan itu kita akan ini tulang punggung itu dan otot punggung ikut gini, kiri kanan. Karena kita kan seusia kita ini kan kita sering sakit boyo atau apa. betul. Itu dengan olahraga seperti itu kita bisa merasakan sendiri gini, itu lama-lama bisa lemes. Jadi jangan sampai sakit boyo. Ya. Saraf kejepit itu, saraf kejepit. Sembuh ibu. Semua otot. Saya baru terapi saraf kejepit ini. Baru terus di sini 456 Lumbal 3456. Iya ya, kalau begini lain ya. Itu juga rasa perut tertarik, otot perut tertarik ya. Oh iya. Walking itu manfaatnya bagus sekali. Kenapa kebanyakan orang tua yang belajar yang suka jalan lori? Karena tidak memberatkan sendi-sendi lutut, ya semuanya. Dan kita semua otot-otot semua terlatih. Kalau kita kerjakan dengan sempurna. Nah, sekarang banyak tempat-tempat kursus, tadi pertanyaan Bapak, banyak tempat kursus untuk Nordic walking.
Tapi kalau saya misalnya selalu jalan. Katanya diserang aja dulu. Jadi lihat nih, tongkatnya itu pertama kali cuma diseret dulu. Nantinya enggak, tapi ini pertama kali dulu. Supaya kita terbiasa dengan tongkat seret. Ayo boleh langsung. Kalau sudah biasa ininya beda kan. Ibu-ibu dan bapak-bapak, kalau sudah merasa bisa pakai tongkat, itu sebetulnya teori dari saya yang saya ajarkan, itu sudah selesai. Sekarang tinggal terserah kepada ibu-ibu dan bapak-bapak, kalau mau kepingin perfect, itu harus latihan setiap sehari, seminggu 3 kali lah. Terus tergantung juga dengan individual, dengan keinginan masing-masing, apa yang harus dilatih. Misalkan mau melatih ini supaya nggak keyar-keyar ya, nah ini ya dikuatin gitu. Terus perut. Nah, terutama perut dimasukkan. Tarik nafas, tarik ke dalam. Terus perut juga bisa ditarik pas jalan itu, otot perut dikuatkan. Nanti setelah selesai. Dikuatkan. Terus kaki juga pas jalan ini juga bisa dikuatkan ya pas jalan. Jadi terserah masing-masing, keperluan masing-masing. Sekarang tinggal dipraktekkan sesering mungkin. Ya, kita cuma harus mikir apa yang kita inginkan. Kita ingin sehat, itu sudah bagus. Kita keluar jalan-jalan bersama-sama sama teman-teman, itu membuat kita udah bahagia. Ya kan? Itu yang paling penting sebetulnya. Ya. Tapi kalau kita punya keinginan untuk lebih membuat sesuatu untuk sehat, ya ikutin teknik yang saya ajarkan tadi. Tapi tidak harus, yang penting kesalahan yang selalu dilakukan itu tidak dijalankan, karena dari pertama saya ajarkan lurus. Tangan lurus ya. Kenapa lurus? Mana adik tadi? Kenapa lurus? Karena kalau jalan lurus, Bu Wika. Kalau lurus itu kita Bu Wika ini adiknya Bu Tami. Ya. Aduh. Akhir sepet jalan. Ini KJRI Solo. Ya, madep. Di Jakarta. Lurus tangan. Kakak ya? Ini kakaknya KJRI Jakarta. Ini tangan harus lurus supaya pundaknya kalau begini taruh. Kalau begini, kalau kita jalan terus nanti lama-lama malah dapat penyakit yang lainnya lagi ya. Saya nggak tahu bahasa Indonesia ya. Terus tapi kalau begini kita jalan dan
horizontal. Jadi jalannya itu gini ya. Kayak wong kemayu jalannya itu gini. Otomatis kalau kita tangan kita lurus, kalau kita jalan itu kita akan itu ya. Itu kita akan ini apa? Agak melengkung. Tulang punggung itu dan otot punggung ikut begini. Kiri kanan. Karena kita kan seusia kita ini kan kita sering sakit boyo atau apa gitu. Itu dengan olahraga seperti itu kita bisa merasakan sendiri. Begini, itu lama-lama bisa lemes. Jadi jangan sampai sakit boyo. Ya gitu. Ya, mudeng ya. Dan semua otot ini otot. Ini Bu. Ini. Kanan kiri. Terus ya baunya gitu. Jadi horizontal. Itu juga rasa perut tertarik. Ini otot perut tertarik ya. Terus itu kan depan tangan lurus seperti mau salaman ya di belakang ya di belakang 45 derajat buka. Terus langkah yang panjang, langkahnya sepanjang-panjangnya tumit dulu baru dilempar. pokoknya dilihat ini loh apa sih namanya bahasa Indonesia telapak kakinya. itu penting sekali. Terus tongkatnya diseret. Tongkatnya nggak diseret itu pertama kali sebelum kita bisa ya. Itu penting. Tadi saya ada pertanyaan juga kenapa tongkatnya diseret. Itu cuman untuk belajar pertama kali. Kalau sudah bisa tongkatnya ya ditutulkan. Kalau kita mau lebih, tapi kalau mau lebih apa namanya untuk nanti otot lagi, misalkan ini ada juga saya nggak bisa apa namanya mengajari semuanya ya karena waktunya sempit. Teknik kalau naik tanjakan dan turun tanjakan nanti lain kali aja. Di dalam ruangan Miss, di dalam ruangan nanti dilanjutkan ya Miss ya. Kan ada ruangan luas nih. Ya. Mari ibu-ibu kita. Jadi poinnya adalah mengapa disebut 90% ini, bukan jalan katen, tapi ini tadi beliau sudah mengajarkan, ya makanya seperti ini. Oh ya, itu pertama kali. Kenapa saya bilang jalan saja makan tidak pakai tongkat supaya kita terbiasa. Makanya kita terbiasa dulu. Karena tongkat itu kan kalau orang Jawa bilang desainnya itu pertamanya. Jadi makanya saya tidak bilang besar dulu. Kalau sudah merasa yakin sudah dapat ini lagi. Untuk menggunakan tempat itu baru pakai tempat. Jadi setelah apa lainnya mau pakai tempat, kalau apa mau pakai jalan terus satu lagi apa biasa kepak salah ya. Jadi kalau sektor itu ya harus sebenarnya seperti langkah yang telah beliau katakan, tidak seperti ini karena beliau mengatakan itu yang ini singgah-singgah, tetapi kalau jalan seperti ini mengangkat karena dia kan dimodifikasi dari olahraga ski di musim panas. Jadi kita harus memahami histori pun. Kalau kita paham histori, oh ini
mesti begini. Is it okay or not? Yes. Ya, badannya agak dibungkukkan untuk keseimbangan. Nah, seperti itu. Ya, jadi badannya agak condong ke belakang untuk keseimbangan. Ya, ya, dan papan untuk Kalau naik tangga, tekniknya cuma hati-hati. kalau naik tangga pesannya hati-hati. Jangan sampai jatuh. Ya. Ulangi lagi ya supaya pas. Monggo satu kalimat semua please. Ya, jadi kalau naik, ya badannya agak dibungkukkan untuk keseimbangan. Ya. Nah, seperti itu. Bokong nih kelihatan. Sekarang tidurnya. Ya. Bokong. Tumitnya kenapa ya? Saya agak ke belakang. Badannya ke belakang. Ngerem, kayak ngerem. Badan agak ke belakang saat turun. Saat naik, baga agak ke depan. Monggo, Bu Titi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ada yang ingin saya tanyakan. Tadi Miss menyampaikan bahwa ini bahu ketika mengayun itu bergerak. Nah itu apakah pinggang juga itu bergerak atau gimana? Jadi untuk mempermanfaatkan itu harus gerakan harus santai. Tangan tidak ditegukkan. Kalau tangan lurus itu otomatis tubuh akan tertekan. Jadi posisi yang benar itu begini. Ini tertutup, tubuh agak miring. Jadi bukan dari pundak, tapi dari tubuh. Itu yang pertama. Terima kasih Mbak Titi. Mungkin masih ada pertanyaan lagi? Nama saya Suparjan dari Kabupaten Blora. Karena saya masih baru di Metik, kemudian teman-teman itu gini, untuk melakukan tindakan. Ini bedanya apa antara tongkat yang orang tua itu dan dengan pendidik? Artinya saya betul-betul belum bisa menjawab saya. Jawaban mungkin yang masih baru di Metik. Oh gitu.
Nah ini yang perlu kami sampaikan kembali nanti. Jadi mohon diulangi Gustos. Jadi pertanyaannya yang kedua adalah bedanya berjalan dengan tokat tekan dengan jalan noduk please. Kalau jalan noduk tekan seperti apa? Kalau jalan noduk seperti apa? Nah, ini bedanya. Jadi kalau jalan pakai tekan seperti itu, tetapi kalau jalan noduk yang benar seperti apa Ibu Stos? Lagi Ibu Stos supaya paham. Nah, jadi badannya tegak, hadap ke depan, dan kemudian tangannya bukan begini tetapi begini ya Bu. Ya, sehingga konsep 90% otot terpakai itu adalah seperti ini. Lengannya iya, bahunya iya, kakinya iya, tumitnya iya. Ototnya juga dipentiskan iya. Oke? Jadi poinnya adalah mengapa disebut 90% otot terpakai? Karena seperti ini. Bukan jalan ngaten, tapi ini tadi beliau sudah mengajarkan. Ya, makanya seperti ini. Dan tumitnya harus posisinya seperti ini. Posisinya tumit seperti ini. Maka akan dirasakan di belakang di otot-otot di belakang akan terasa. Nah teman-teman, monggo dari prospek di belakang. Lihat dulu ya, monggo. Jadi kita manfaatkan waktu-waktu sebentar ini untuk kembali terus dari komando ini. Siap. Terima kasih dari teman-teman. Yang saya tanyakan, jadi waktu perakaan ya, kita harus pandangan ke depan. Nah, padahal jalan logik ini biasanya ada yang lewat jalan-jalan setapak, lewat jalan di kita kan sadar. Bagaimana kalau kita saat jalan sambil ngobrol, sambil ya omong-omongan apa itu akan dilihat ya, ini yang ketiga, ini yang ketiga, yang kedua, untuk ini dan yang ke depan kan harus normal, yang belakang harus itu ya terbuka ya. Ini memang sulit. Ini termasuk apa ya, otak ya, melarang otak. Nah, bagaimana seandainya belum bisa, tapi tetap biasa, ya sih tetap normal. Kemudian yang sisi depan, ini apakah boleh atau tidak? Terima kasih. Untuk menjawab pertanyaan yang pertama, kalau kita jalan logik, ya konsentrasi jalan logik. Kalau sudah benar, ya nggak apa-apa, sambil ngobrol dengan Bapak. Tapi kita harus juga jalan yang misalnya kayak jalan atau ya, yang banyak halangan. Biasanya kalau jalan logik itu saya lakukan sekitar di tengah hutan, ya, seperti di kebunan atau di stadion. Itu benar-benar konsentrasi untuk latihan nanti tubuh kita. Jadi ngobrolnya apa saja gitu. Tapi sambil ngobrol ya, terus kedua, itu tadi saya tekankan dari pertama. Kalau kita polanya saja sudah sama, artinya akan akibatnya berat fatal. Kalau kita cuma jalan-jalan sekali-sekali saja, tidak apa-apa.
tapi seperti saya jalan kaki itu 3-4 kali seminggu minimal 45 menit. Itu kalau jalan masalah. Profesor yang bisa menjelaskan. Jadi ini pertanyaannya sangat bagus. Kalau kita harus tegak dan menghadap ke depan, itu bagaimana? Dan kalau ngobrol bagaimana? Beliau mengatakan kalau mau jalan kaki ya jalan kaki, olahraga harus olahraga. Tapi ketika kita akan berrekreasi, ngobrol tidak apa-apa. Karena sikap tubuh itu akan mengaruhi kesehatan. Mungkin Prof langsung. Secara teknis memang yang menjawab ya, saya nanti yang secara substantif kesehatan. Bedanya apa antara tongkat yang orang tua itu dan dengan Sekarang Bapak jalan pakai ini. Gimana saya mau lihat? ya artinya saya kan belum bisa menjawab saya. Jawaban itu yang masih baru. Oh ya, kalau pakai itu kan begini. Nah, jalannya begini. Nah, ini yang perlu saya bedanya kan? nanti. Kelihatan bedanya kalau jalan normal yang benar, badan tegak, kepala ke depan, perut ditarik, itu bukan seperti itu. Tidak hanya sekedar kan gitu ya, tidak hanya sekedar kontak dengan tidak hanya sekedar kontak untuk orang tua ya.